Sesukses apapun kita di luar sana, Bu Dokter Kari, mungkin karir kita semakin menanjak, mungkin kita semakin banyak yang punya pasien yang datangi, maka jangan engkau lupakan orang tua. Karena orang tua lah, karena doanya lah Bapak, karena perjuangannya lah Ibu, sehingga kita mampu mendapatkan hari ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridallahu fi ridal walidain, suttillahu fi suttil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Maka sesukses apapun kita, jangan lupakan orang tua, karena orang tualah segala-galanya. Bagus ibadata, banyak sedekata, luar biasa pahalata, tapi dosa sama orang tua, ndak baik sama orang tua, kurang ajar sama ibu, lupakan bapak, maka jangan harap ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min. Terlalu mencintai lino, terlalu mencintai dunia, kemudian dia lupa untuk kewajiban di akhirat. Untuk dunia temak kada aso, untuk lino temak kada weni, untuk lino temak kada bosi, untuk lino temak kada tika. Yang penting jama-jama lino nama terus dia jama, tanpa dia tidak pernah memperhatikan kewajibannya di akhirat. Tapi untuk perintah Allah, untuk melaksanakan perintah Allah, dia seakan-akan cuek. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tanda hari kiamat buat kita. Yuhibbuna dunya wa yansawnal akhirah. Terlalu mencintai yang namanya dunia, kemudian dia lupa kewajibannya untuk di akhirat. Ada nanti suatu saat umatku, kata Nabi, tanda hari kiamat akan tiba. Tanda itu akan terjadi. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbuna dzunuba wa yansawna tauba. Terlalu mencintai melakukan dosa. Dosa pun di mana-mana. Terjadi keperzinahan di mana-mana. Terjadi perjudian di mana-mana. Terjadi kerusakan di mana-mana. Kemudian dia lupa untuk kembali meminta taubat kepada Allah. Nalupai tobae, negana dosanya. Nah, yang namanya manusia hadirin sidang jamaah Jumat, tidak ada manusia yang tidak memiliki dosa, tidak ada manusia yang tidak memiliki khilaf. Bukankah Al-Quran telah memberikan bocoran buat kita? Al-Quran katakan dalam surah Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Sapa kau pelebireng, carilah pahala untuk pekerjaan akhiratmu. Akhirat kita dituntut. Dunia ini adalah sementara, tidak ada yang abadi. Suatu saat kita akan kembali di hadapan Allah. Sogi kimakokoe, belum tentu Allah berikan keistimewaan sogi itu selamanya. Hidup kita di dunia ini, belum tentu Allah berikan kehidupan selamanya. Suatu saat kita akan kembali nanti di hadapan Allah. Kamotoni matu, asoni ki masempajang, pulang balik ke tanah suci, siang malam kita tahajud, tapi tidak baik sama orang lain, jahat sama tetangga, tidak baik sama yang lain, maka bisa saja solat yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Betul? Ada orang bagus ibadahnya, ada orang bagus tahajudnya, ada orang rajin ke masjid, tapi timun nanti emang ada cerita tapi narik mati dikasih papa. Kalau meninggal mi hidup, kalau tidak ada mi bapak, baru timbul kesengsaraan, baru timbul penyesalan, baru minta sama Allah kembalikan ibuku, baru timbul penyesalan nasa salah kalian. Kalau sebalikan bapak, baru timbul ingatan pada bapak pada dahulu berjuang untuk kita. Dia tidak mengharapkan apa-apa, dia tidak minta apa-apa, dia tidak diberikan motor, mungkin dia diberikan untuk beras, mungkin dia minta diberikan mobil, hanya minta untuk dihargai. Tapi sekarang banyaknya anak ingin melihat bapaknya hidup, banyaknya anak kurang ajar sama ibunya, banyaknya anak kurang ajar sama bapaknya. Jangan harap ibadahmu akan diterima oleh Allah. Mungkin bagus salatnya, mungkin bagus ibadahnya, mungkin bagus sedekahnya,
tapi kurang ajar sama ibu, jangan harap engkau ibadahmu akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbaharui imanmu, kata Nabi, pakabarui tepemu nasanabita dengan kalimat la ilaha illallah, supaya hati ini tersambung hanya kepada Allah. Yang memiliki langit adalah Allah, yang memiliki bumi adalah Allah, yang mengantarkan rezeki kita kepada kita manusia adalah Allah, yang bawakan kita pelanggan adalah Allah. Maka mestinya segala sesuatunya kita sandarkan hanya kepada Allah. Jangan kau sandarkan kepada makhluk, karena makhluk itu bisa membawamu dalam keadaan kekecewaan. Jangan kau bawakan sandarmu itu hanya kepada pimpinan. Pimpinan itu ada masa dan jabatannya, tidak selamanya dia hidup, dan semua pasti hanya sementara. Kadang kita ini sudah distormi, makna ambil ku ini 5 juta, pertama nih kasih masuk. Sekalinya kita minta bilang tidak ada nih bapak, nah aku pakai masuk ya risang. Astagfirullah. Nah kita ini mau bersedekah. Ini kadang kita ini suami pak ini besar sekali. Kadang kita mau bersedekah dilarang sama istri. Jangan aku bersedekah. Kenapa lagi mau bersedekah? Sini aku belikan emas. Pret. Kau tahu itu bu? Kau tahu kalau ada uang tak kita simpang di bank 90 juta kita belikan emas. Nah tiba masanya ajal mati kita lebih duluan. Suami tanah pakai lagi beristri. Simpang mako taruh ni korodo nah lala kita paimeng. Betul, ini satu pohon emas Allah telah sediakan berjumlah berbagai macam kilo-kilo emas di situ. Nah, untuk mendapatkan emas itu ada namanya bentuk ikhtiar. Inilah usaha. Jadi itu rezeki telah disediakan oleh Allah di bumi. Allah telah sediakan rezekimu di sini, kau di sini sampai di sini. Di sini rezekimu sampai di sini. Tapi itu rezeki tidak mungkin langsung dikasihkan ke Allah, tidak. Butuh proses, namanya usaha. Inilah usaha. Bentuknya apakah bentuknya dalam keadaan baik atau bentuknya dalam keadaan tidak baik? Kalau bentuknya dalam keadaan baik, bentuk halal, itulah rezeki kita sesungguhnya. Tapi kalau bentuknya dalam keadaan tidak baik, dalam bentuk penipuan, demi Allah, engkau ada resiko yang harus kau tanggung. Maka yang perlu kita jaga pada cengi sempajatta. Pak, sesibuk apapun kita di luar sana, jaga salatta. Bu, sesibuk apapun kita di luar sana, perbaiki salatta, karena salatlah yang akan menjaga, dan salatlah yang akan menjaga keselamatan kita di dunia wal akhirah. Pesan di paling sederhana, pesan di paling kasih-asi, pesan di paling degaga jabatan, pesan di paling degaga ini orang parang. Tapi maka sing sempajannya mudah-mudahan naruntuk kimatu di surga pangmasina pung Allah Ta'ala. Amin. Maka barakah gamai. Itu saja. Yang penting kok tidak ada pengorbanan. Justru mereka tuh pengorbanan tak kalau umum bu. Betul. Itu kalau di pesantren 500 sepuh, nanda di kita lu di nanda roses sosiwani. Tapi ada tidak jaminan mas sempajan dan kau jalannya 500 sepuh, tidak cukup 500 ribu kalau di sini di rumah tak tinggal. Maka panglebih sini nama libu, di 30 sana, tapi di sana HP dilarang, makanan dijamin, di sana sholat dijamin, tahajud dijamin, dua dijamin, mengaji dijamin. Di sini tidak ada jaminan, lama libu. Nabi yang ketika menghadapi sakarat, Nabi di akhir kehidupannya bukan siapa-siapa yang dicari, bukan keluarganya yang dicari, bukan cucunya yang dicari, bukan anak-anaknya yang dicari, bukan sahabatnya yang dicari. Yang dicari aina ummati, tege umatku, mana umatku? Kita yang paling dicari oleh Rasulullah. Pertanyaannya, pernahkah kita mencintai Rasulullah? Pernahkah kita mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Pernahkah kita melaksanakan perintahnya? Pernahkah dilaksanakan sunnah-sunnahnya? Pernahkah kita rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pernahkah kita mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Paling mudah, pernahkah kita baca salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak tentang tauhid, siapa itu Allah yang menciptakan langit bumi beserta isinya, yang mengadakan di muka bumi adalah Allah, yang mampu menghidupkan adalah Allah, yang mampu mematikan adalah Allah, menandakan bahwa kita manusia tidak punya kuasa di atas daripada kuasa Allah, menandakan bahwa manusia kita tidak punya mau di atas daripada maunya Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Usabikwa dekamuleku, usabikwa mulai mulutku, maka engkau yang
itulah yang menentukan. Dipanggil kita, sini na toma tepe, tegero se toma tepe ya tuna sanabita, na puade na sabalila, na tokeng na sabaati, na jamai na sabak pangkaukeng. Jadi narekong ka tepe na sang alena. Kalau ada orang yang beriman na bilang dirinya, tapi hanya ngomong dan cerita saja, maka dipertanyakan imannya. Kalau ada orang yang beriman na bilang dirinya, tapi tidak melaksanakan ibadah, maka dipertanyakan imannya. Kalau ada orang yang beriman na bilang dirinya, tapi dia na sempajang, maka dipertanyakan imannya. Maka iman itu diucapkan dengan lisan, diakui dalam hati, dan dilakukan dengan perbuatan. Kata Nabi, barang siapa dia melangkahkan kakinya untuk majelis ilmu, barang siapa dia melangkahkan kakinya untuk majelis kajian-kajian ilmu, maka insya Allah di setiap langkah-langkah kaki yang dia angkat, siamanenna akka ajena, sininna akka ajena, nahitung ipung Allah Ta'ala, nareken ipung Allah Ta'ala sebagai pahala yang luar biasa. Diangkat kaki kanan, diberikan pahala 1, diangkat kaki kiri, diampuni dosa-dosanya 1. Jadi semakin banyak angkat kaki kita ke majelis ilmu, semakin banyak langkah-langkah kaki kita untuk takziah, maka semakin banyak pahala yang akan kita dapat. Amin ya Rabbal. Sesukses apapun ketika engkau punya usaha, anakku, maka jangan engkau lupakan orang tuamu. Secantik apapun istri yang kau mungkin cintai, dan engkau mencintai secara full dan itu tidak ada paksaan, tapi jangan engkau kalahkan cintamu kepada kedua orang tuamu. Ya mau tuki berhasil hari ini hari karena doanya bapak. Ya mau tuki mencari tahu hari ini hari karena doanya ibu. Ya mau tuki berhasil hari ini karena doanya bapak. Ya mau tuki tamat hari ini sekolah karena bapak yang berjuang, ibu yang mendoakan. Ari, banyak ibadah kau lakukan, mega sempajammu, mega bersedekahmu, tapi kurang ngajar aku di tempat tuamu, nak baik sama orang tua, jahat sama orang tua, maka demi Allah salatmu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harap hukumnya kau masuk ke dalam surga dan tempatmu pasti masuk ke dalam neraka. Makanya kadang ada orang rie tahu batin ini pawang tala sadar di batin ini pitiang di panatalinga, batin dibacakan Al-Quran andre panasadar puna ni pawangi hawa nafsu na jinai ne pakasi naka nari ikalin ni pakasiri. Maka kalau ada orang yang begitu, ajak melihat orang yang mati. Coba lihat itu almarhum. Coba lihat itu almarhum. Coba lihat itu almarhumah contoh. Dahulu kemarin masih bisa berbicara, hari ini tidak bisa lagi ngomong. Kemarin masih bisa berkata ya atau tidak, hari ini tidak bisa lagi berkata apa-apa. Coba lihat ini almarhum, dahulu masih bisa berdiri, hari ini tidak bisa lagi berkuat apa-apa. Kamu ketahui, suatu saat kita akan mengalami hal yang seperti ini. Wah, nampak itu biasa nasa salah. Toje ini. Maka sungguh merugi bagi mereka. Diberikan kesempatan oleh Allah, bugi bagi mereka, rugi bagi mereka. Diberikan kesempatan oleh Allah hidup, tapi dia tidak gunakan kesempatan itu untuk mengabdi di hadapan Allah. Rugi bagi mereka. Diberikan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia tidak gunakan kekayaan itu untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tiba masa, akan tiba waktu, kita akan kembali penuh dengan penyesalan. Sambil berkata, dalam Al-Quran dikatakan, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usi min rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun.
ketika nanti orang yang penuh dengan dosa, ketika nanti orang yang penuh dengan maksiat, nanti menghadap nanti di depan Allah sambil berkata, Rabbana, puang, abasarna, engkau nama kita puang, wasamina, aku telah mendengarkan ya Allah, farjina, kembalikan aku ya Allah biar sebentar, falisu kau pemotoni cinam pemuta, kembalikan aku ya Allah ke dunia, saya ingin kembali sujud di hadapan. Momentum tahun ini kita akan memasuki tahun baru yang sangat luar biasa. Mari perbaharui rasa keimanan kita di hadapan Allah. Salah satunya Al-Quran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jaddidu imanikum, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku bersaksi ya Allah, tiada Tuhan kecuali Engkau. Aku bersaksi ya Allah, tidak ada mampu menurunkan dan menaikkan kecuali Engkau. Aku bersaksi ya Allah, Engkau kuasa di atas daripada kuasa kami. Aku bersaksi ya Allah, Engkau punya kemampuan di atas daripada kemampuan kami. Aku bersaksi ya Allah, Engkau yang menurunkan penyakit dan Engkau pula yang akan angkat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Menandakan bahwa kita manusia tidak ada yang pantas kita sombong dan banggakan. Degaga miluk tu batur libut na ilino pa ilo mana mati. Menandakan bahwa kita manusia tidak punya kuasa. Kita manusia tidak ada yang pantas kita sombong dan banggakan. Semua sama di hadapan Allah. Tiba masanya hari ini kita istighfar, mohon doa dan ampunan kepada Allah. Kata Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam, ada 3 penghapus dosa. Engkau telu udil loloi dosa, kata Imam Al-Ghazali. Yang pertama kata Imam Al-Ghazali, ada dosa yang bisa dihapus dengan air wudu. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, ada dosa tidak bisa dihapus dengan air wudu, nanti dihapus dengan taubatan nasuha. Kemudian yang ketiga kata Imam Al-Ghazali, ada dosa tidak bisa dihapus dengan air wudu, tidak bisa dihapus dengan taubatan nasuha, nanti apinya neraka yang bisa menghapusnya. Bagaimana kajiannya? Yang pertama, ada dosa dihapus dengan air wudu, dosa indrawi yang kelihatan, dosanya mulut, dosanya tangan, dosanya kaki. Makanya ketika berwudu, puang, Pak barakana jenekku ya Allah, dosa saya punya tangan, dosa saya punya mulut, ampuni. Melalui dengan air wudu Allah akan ampuni. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali, ada dosa yang tidak bisa dihapus dengan air wudu, tidak bisa dihapus dengan air wudu, nanti dihapus dengan taubatan nasuha. Yang mana itu? Pernah berzina, minum minuman keras, main judi, maka tidak bisa diampuni melalui dengan air wudu, nanti dihapus dengan taubatan nasuha. Perbanyak salah taubat, insya Allah Allah ampuni. Tapi yang paling bahaya kata Imam Al-Ghazali, ada dosa tidak bisa dihapus dengan air wudu, tidak bisa dihapus dengan taubatan nasuha, nanti apinya neraka yang bisa menghapusnya. Yang mana itu? Pernah mencuri, curiannya menjadi darah daging, maka tidak bisa diampuni melalui dengan air wudu, nanti dihapus dengan apinya neraka. Pernah korupsi, korupsinya menjadi darah daging, maka tidak bisa diampuni melalui dengan taubatan nasuha, nanti dihapus melalui dengan apinya neraka. Dan demi Allah, kenapa negara kita terpuruk sampai hari ini? Demi Allah, kenapa negara kita hari ini sampai belum carut marut, terjadi malapetaka, malah musibah? Karena selalu mengambil yang bukan haknya.